Surat Ibrahim yang kita baca tadi memang luar biasa isinya. Ada banyak doa yang diajarkan beliau kepada kita semuanya, yakni antara lain doa ketika kita meninggalkan keluarga, ya, anak istri tinggalkan, kita pergi bekerja, itu adalah ada doanya dari Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan Hajar di sebuah tempat yang gersang bernama Safa Marwah, ya, Arafah. Nah, situ. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengajarkan doa agar kita punya anaknya soleh semuanya, sebagai orang yang senantiasa mendirikan salat. Bahkan Ibrahim mengajarkan juga doa lain. Pertama, doa untuk orang tua kita, bahkan doa untuk bangsa, negara, pemimpin, dan lengkap tentunya kita Nabi Ibrahim. Jadi kita pun contohlah beliau banyak berdoa kepada Allah. Ibrahim adalah peletak dasar agama Samawi. Makanya agama Islam disebut juga millah Ibrahim. Ya, agama Islam disebut juga millah Ibrahim. Juga Ibrahim adalah satu nabi yang utama juga, yang wajib kita contoh. Makanya dalam Al-Quran kalimat uswatun hasanah ditujukan kepada dua nabi, satu Nabi Ibrahim, satu lagi Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam sholat juga kita senantiasa bersalawat kepada dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tak sah salat kalau tak baca salawat kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan Nabi akhir zaman. Dua predikat melekat pada beliau. Pertama, doa Nabi terakhir, ya, la Nabi ba'da, dan lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi akhir zaman. Makanya Nabi pernah bersabda, jarak aku diutus dan hari kiamat seperti ini jaraknya, kata Nabi, seperti jadi telunjuk dan jari tengah. Bayangkan, itu Nabi mengatakan dulu ketika Nabi diangkat sebagai Rasul, kata Nabi, aku diutus dan hari kiamat seperti ini dekatnya. Dan kita sekarang berada di akhir zaman, maka timbul banyak fitnah dan sebagainya. Zaman fitnah, akhir zaman, ya, banyak godaan, banyak cobaan, banyak tantangan buat kesemuanya. Tinggal bagaimana kita mempertahankan akidah kita, ya, iman kita, ya, supaya teguh, kuat sampai mati kita bawa iman. Ya. Karena kata Nabi, akan ada nanti pagi beriman, sore kafir, sore beriman, malamnya kafir, malam beriman, pagi kafir. Masya Allah. Artinya mudah berubah iman tuh. Nah, kita maka perkuat iman kita, ya, iman kita, akidah kita. Nah, dalam surat Ibrahim tadi seperti sebuah pohon yang kokoh, akarnya menghujam ke bumi, buahnya lebat, manis. Nah, itulah yang kita harapkan, ya. Nah, kemudian Nabi sudah meninggal, tetapi Nabi meninggalkan dua benda pusaka bernama Quran dan Sunnah. Pada Haji Wada tahun 10, ya, Dzulhijjah, Nabi bersabda pada Arafah sedang wukuf. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Wa al-Quran was Sunnah. Telah ku tinggalkan buat kalian dua buah pusaka yang jika engkau pedomani, kau pegang kuat-kuat, engkau tak akan pernah tersesat selama-lamanya, selamat dunia dan akhirat. Pasti pegang Quran dan Sunnah tadi. Pertama, Quran jelas mutlak, ya. Kenapa? Firman Allah, tak mungkin salah, tak mungkin salah. Firman Allah, kalamullah.
Dan awalnya Al-Quran tuh hurufnya bunyi semua, tidak ada titik, tidak ada harkat. Jadi kalau dulu Al-Quran pertama kalinya, kalau huruf ba, na, sama aja, macam mangkok dah. Kita semua orang yang bukan bangsa Arab tak akan bisa membedakan mana ba, mana na, mana ta, iya, sa, tak bisa. Kenapa? Sama semua. Dan tak mungkin bisa baca. Kenapa? Tak ada harakat, tak ada fathah, tak ada dhammah, tak ada sukun, tak ada tasydid. Maka ulama bermusyawarah bagaimana supaya kita semua bangsa yang non Arab bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka disepakatilah, ya, disepakati mereka para ulama Quran tadi, mangkok tadi yang titiknya di bawah satu dikasih nama ba, titik yang satu di atas dikasih nama na, misalnya tadi nun, ya, kasih titik dua sebut ta, titik dua di bawah, ya, itulah kesepakatan ulama dulu. Saya tanya, ini warna karpet apa Pak? Kata siapa? Kata siapa hijau? Kata orang yang menemukan warna. Mereka berkumpul, mereka kata mereka, ini kita nak kasih nama hijau ya, hijau. Ya, sepakat, hijau sepakat. Andaikan pernah kali menemukan warna, mengatakan ini kuning, kuning sama sekarang. Ya, alhamdulillah, kita tinggal menikmati aja. Quran termasuk kita tinggal baca aja, sudah berharkat, bertitik dan sebagainya. Tapi subhanallah, survei Kementerian Agama, ya, 70% lebih orang Islam belum bisa baca Quran dengan baik. Artinya kebanyakan belum bisa baca Quran. Kalau Bapak semua insya Allah ya sudah bisa ya. Kalaupun terbata-bata sebagian, tak apa. Karena kata Nabi, barang siapa yaqra'ul Quran wahya yatata'ta, barang siapa membaca Al-Quran dia terbata-bata, kalau bahasa Arab yatata'ta, terbata-bata. Falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. 2 pahala Pak, asalkan mau. Tak masalah, terbata-bata pun ya, tapi dapat 2 pahala. Ya, luar biasa. Jadi pertama Quran. Dan Quran sifatnya pokok. Ya. Undang-undang dasar. Misalkan Quran menyebut perintah salat, aqimus shalah, dirikan salat. Cuma itu aja. Bagaimana salat, di mana saja, kapan, tak dicarakan. Tapi ada kedua sumber hukumnya, hadis Nabi, sunnah Nabi. Itulah penolong kita memahami agama. Quran dan sunnah. Sunnah itu menjelaskan. Kata sunnah, kata Nabi, begini caranya. Takbir, gini, sampai salam. Begini haji, begini, dan sebagainya. Maka fungsinya besar, ya, manfaat daripada hadis. Apa itu sunnah? Aqwalur Rasul wa fa'alhu wa taqriruhu. Sunnah itu atau hadis adalah perkataan Nabi, Rasul, perbuatannya, dan perkara yang dibiarkan sama Nabi. Nabi tak ucapkan, Nabi tak lakukan, tapi Nabi membiarkan. Maka itu termasuk sunnah juga. Ya. Contoh tarawih misalnya, Nabi tak pernah mengajarkan tarawih berjamaah, tak. Tapi kita sahabat melakukannya berjamaah di masjid. Nabi biarkan, berarti boleh sunnahnya. Boleh di rumah, boleh di masjid berjamaah, boleh. Karena Nabi biarkan. Ya, di zaman Umar apalagi semangat orang. Sampai rakaatnya 23, bahkan dari 45 dan sebagainya. Kalau Nabi tak pernah lebih dari 11. Tak pernah lebih. Cuma ada itu bacanya panjang Pak. Walaupun cuma 11 rakaat, tapi Nabi lakukan semenjak habis Isya sampai sahur. Itu lamanya. Di Makkah pun
Di Mekah Pak, dulunya 3 jam tarawih itu. Tapi saya tahun kemarin, rupanya sekarang lebih singkat juga Pak. Sekarang sama lebih kurang 1 jam. Tapi cara mah ya, cuma tarawih aja 1 jam. Dulunya 4 jam atau 5 jam. Lama sekali. Baru turun 3 jam. Sekarang sejam aja. Di Mekah tuh, Masya Allah ya, bacanya ya kira-kira setengah halaman Pak. Setengah halaman, tak banyak. Atau paling panjang 1 halaman. Dulunya semalam 1 juz. Ya, semalam 1 juz. Nah, sekarang sehalaman, kadang setengah halaman. Yang panjangnya adalah witir. 1 rakaat terakhir panjang betul Pak, pegel kaki. Panjang apanya? Doanya rupanya. Bacaan surat biasa, tapi doanya lama, panjang Pak, pegel. Itulah di sana. Tapi itu pakai yang sunnah, silakan. Tak wajib, sunnah aja. Aqwal Rasul, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Itu namanya sunnah juga. Jadi nama sunnah itu adalah segala hal yang berhubungan dengan Nabi dalam perkara ibadah. Tapi ingat, apa yang dikatakan Nabi di perbuatan bukan masalah ibadah, silakan, boleh tak sama, boleh beda. Kenapa kata Nabi, antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih pandai daripada dunia, dalam urusan dunia daripada aku. Kata Nabi, kalian lebih pandai daripada aku, silakan kembangkan. Perkara dunia, bukan perkara agama. Tapi perkara agama, ingat kata, ambil aja dariku, tak boleh nambah-nambah, tak boleh merubah-rubah. Kalau menambah-merubah namanya bid'ah. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat masalah sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah. Apa sunnah, apa bid'ah? Nah, bid'ah itu adalah perkara yang mengada-ada dalam masalah ibadah. Kalau masalah dunia bukan bid'ah. Atau orang sebut bid'ah hasanah, bukan bid'ah tuh. Boleh memang dikatakan kalian lebih pandai daripada aku dalam masalah dunia, silakan. Nabi kemana-mana termasuk ibadah haji pakai unta. Apakah kita juga sunnah pakai unta? Tentu tidak Pak. Terusnya naik pesawat, kapal laut, tak usah pakai unta. Itu perkara dunia Pak. Baju orang Arab tuh pakai gamis panjang, sorban. Nabi lakukan itu. Tapi yang lain sama, bahkan Abu Jahal pun sama pakai gamis jubah. Orang Nasrani juga sama, orang Yahudi sama juga. Itu bukan perkara sunnah. Tapi yang penting kata Nabi, tutup aurat aja. Bisa pakai kebaya, pakai kemeja, silakan. Jadi bedakan antara pribadi Nabi sebagai bangsa Arab dan pribadi yang sebagai Rasul. Syariat bedakan itu. Nabi makan pakai 3 jari. Tapi makan apa orang Arab tuh? Makan kurma, makanan pokoknya kurma. 3 jari. Apakah kita sunnah 3 jari juga? Bagaimana kalau makan bakso Pak, 3 jari? Tak siap-siap. Bakso, sayur, pakai tangan 3 jari, tak siap-siap Pak. Yang kedua, maknanya tak rakus Nabi, tak banyak makannya, dikit. Tapi orang kita ada yang 3 jari sunnah katanya, tapi makan 2 piring, sama aja bohong. 3 jari tapi 2 piring, sama aja bohong. Jadi memahami syariat itu harus agak fleksibel lah, tak boleh kaku. Ya. Lagi contoh, menikah. Nabi menikahi pertama janda 40 tahun. Kedua, janda 50 tahun. 3, gadis 9 tahun atau 11 tahun. 4, 5, 6, 7 sampai 12, janda semua. Apakah itu sunnah? Apakah itu sunnah? Tidak. Ada sahabat yang mau coba meniru Nabi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau menikah.
Dengan siapa? Dengan janda umur 40 seperti Anda lakukan. Jangan terima. Kau nikah janda, kau nikah gadis yang cantik, yang subur. Nah, kata Nabi. Usai contoh masa Pak. Ya, masa pribadi Nabi. Ya memang Nabi itu menikah atas perintah Allah, bukan atas keinginan sendiri, nafsu bukan. Ada orang mau nikah lagi poligami, alasan sunnah Nabi poligami. Bukan. Nabi itu setia ke Khadijah, Pak. Setelah Khadijah meninggal baru nikah lagi. Yang kedua tuh janda tua pula. Cuma satu garisnya, Aisyah. Selebihnya janda tua, Pak. Kalau jika memang sunnah, ikutilah semuanya dari Nabi. Nikahi janda tua tuh. Nah, itu sunnah. Kamu pula mau gadis-gadis juga yang cantik-cantik, yang kaya-kaya, masya Allah. Bukan sunnah Nabi tuh. Ya. Jadi itulah perkara agama, kita tak boleh merubah-rubah, tak boleh menambah-nambah. Ya. Kalau menambah namanya bid'ah. Ada contoh ya di Mesir, di Turki. Pernah di Turki itu azan pakai bahasa Turki, salat pakai bahasa Turki. Pernah zaman Mustafa Kemal Atatürk. Di Indonesia juga pernah, Pak. Ada kelompok yang salat pakai bahasa Indonesia. Allah membesar. Semua sampai salat pakai bahasa Indonesia. Untungnya ini udah hilang, diberantas sama kaum muslimin karena fatwa ulama ini sesat, tak boleh. Baca Quran, Pak, pernah di Istana Negara, saya lupa tahunnya, baca Quran pakai langgam Jawa, macam apa namanya, seni Jawa ya, Cinen. Bayangkan, Pak, tak boleh, Pak, tak sembarangan. Kalau boleh kacau. Orang Sunda pakai langgam Sunda, orang Batak pakai langgam Batak, tak bisa, Pak. Ada aturannya itu. Itu namanya bid'ah. Salat subuh pengen banyak pahalanya 4 rakaat, bid'ah tuh. Tak boleh. Apa saja yang Allah berikan, Rasul contohkan, cukupan itu. Terima aja lah. Usah pakai akal. Terus lagi ada bid'ah, ada khilafiyah. Bid'ah adalah segala perkara yang baru dalam masa agama atau ibadah yang memang tidak ada contoh dari Nabi. Khilafiyah, perbedaan pendapat tapi ada dasarnya, ada dalil. Ya, mesti berbeda, silakan, tak masalah. Ada contoh di Nabi, misalkan khilafiyah, masalah kunut, khilafiyah tuh. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak, mubah aja, masalah bismillah. Bahkan perbedaan ini dicontohkan sama Imam Mazhab. Hanafi mengatakan bismillah itu tabaruk, untuk mencari berkah, silakan baca atau tidak sama saja. Imam Malik bismillah karena bilang tak termasuk ayat Fatihah, maka tak usah baca. Imam Malik langsung tadi baca bismillahnya. Syafi'i wajib baca. Kenapa? Bismillah termasuk Fatihah. Ahmad mengatakan termasuk Fatihah, tapi Nabi pelankan itu baca bismillahnya. Nah, ini perbedaannya. Maka Imam Muhammad bismillah dipelankan, dirasakan, baru alhamdulillah dikeraskan. Itu perbedaan. Ini guru dan murid. Kok beda? Tak apa. Sepanjang ada dasar dalil yang menguatkan. Yang penting kita mesti mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takbir begini? Jangan sampai jawab karena ustadzku bilang gitu. Jangan karena bapakku bilang. Jangan jawab karena Nabi begitu. Mana buktinya? Aku baca hadis Nabi. Aku baca hadis Nabi. Nabi adalah ini. Selamat kita, Pak. Makanya salat itu yang terpenting, Pak, gerakan, Pak. Bacaan itu silahkan. Andai pun tak baca, asalkan Fatihah saja baca, udah sah. Apalagi berjamaah. Ada makmum
bendung aja, diam aja, dengarkan dia, sah Pak. Tak baca pun sah. Kenapa? Ditanggung sama imam. Maka itulah kelebihan berjamaah Pak. Ya, segala bacaan makmum ditanggung sama imam. Itulah hikmahnya. Khilafiyah banyak. Ya. Bahkan Nabi pun sempat berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab. Rupanya Allah memilih pendapat Umar bin Khattab. Bayangkan. Dan banyak lainnya. Kalau bid'ah, memang tadi contohnya. Tak ada contoh dengan Nabi, tidak ada hadisnya, itu bid'ah. Ya. Kalau maulid, bid'ah khilafiyah. Nah, untuk menentukan ini tergantung niat dan cara. Dua hal Pak, niat, cara. Ada kadang niatnya baik, cara salah, ya salah. Ada niat caranya benar, tapi niat salah, salah juga. Antara niat dan cara mesti benar, itu baru diterima. Makanya Nabi senantiasa mengajar ke doa agar amal kita diterima sama Allah, tak sia-sia. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Takut amal kita tidak diterima, ya, sia-sia, udah payah-payah tak terima kan sia-sia, rugilah. Makanya kawan-kawan semuanya, jangan sampai perbedaan pendapat jadi bahan bertengkar, berkelahi, tak mau bersama, jangan. Ya, jangan sampai berkelahi gara-gara satu kunut, satu tidak boleh. Tak apalah. Kuno-kuno tidak silakan. Yang penting salat subuh dah. Yang penting salat subuh. Ini kadang yang ramai itu yang tak salat subuh Pak. Tak salat subuh tapi bising masalah ini, masalah kan. Nah, jangan sampai. Dan kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Hei orang-orang telah beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati pemimpin kalian. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikan ke Allah dan Rasulnya, kembalikan ke Quran dan Sunnah. Contoh kecil, ya, dalam perkara wudu, ada mengatakan wudu itu mengusap kepala, ada lagi mengusap rambut. Mana yang lebih cocok, lebih tepat? Ngusap kepala atau ngusap rambut? Kenapa? Kata siapa? Ya kata siapa? Kata Nabi ya. Hadisnya adalah banyak dan Ali menerangkan caranya sekaligus. Kata Quran, wamsahu bi ru'usikum, Quran ayat, usaplah kepalamu. Kata Quran, kata Allah, Allah perintahkan usap kepalamu. Kenapa tak jadi rambut? Sebab kepala itu semuanya punya. Kalau rambut tak semua punya. Bagaimana kalau Allah perintah usaplah rambutmu, kata Allah. Deddy Corbuzier bingung, aku tak punya rambut. Apa yang kuusap? Makanya Allah tahu, usap kepalamu. Dari sini ke belakang, balik lagi ke depan, langsung ke telinga. Itu jalan terbaik, mempertemukan dua perkara yang berbeda paham, kembali ke Quran dan Sunnah. Jika dalam perkara Sunnah berbeda juga, maka cari yang terkuat riwayatnya. Ada hadis Imam Bukhari, ada hadis dengan Imam Tirmidzi, cari Bukhari, dia lebih kuat, lebih hebat. Nah, itulah cara kita. Yang terpenting adalah tak boleh jadi kita berpecah belah gara-gara terjadi perbedaan. Bahkan kalau kita baca sejarahnya bagaimana NU Muhammadiyah, rupanya pendiri NU Hasyim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah satu guru di Makassar, dan mereka kompak. Nah, ketika Ahmad Dahlan meninggal, maka
Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan NU sama-sama. Nah, dan bagaimana indahnya Imam Masjidil Haram mengimami salat di Istiqlal, mereka seperti ini, baca bismillah, kunut juga, itulah yang terbaik. Bahkan Imam Syafi'i pernah ke tempat Imam Ahmad, ya, ke tempat Imam Ahmad datang. Pas sholat subuh, kata Imam Muhammad, tuan guru, kan gurunya tuh, silakan ada depan jadi imam. Imam Syafi'i, tidaklah, kau lah, kan kau ini punya tempat punya engkau, punya tempat engkau lah jadi imam. Tidaklah, tuan guru aja. Pada dorong-dorongan doang. Akhirnya Imam Syafi'i mengalah jadi imam, kan dipasang sama imam. Maka Imam Syafi'i saya itu tidak kunut, tidak. Kenapa? Dia berada di tempat Imam Ahmad. Itulah indahnya perbedaan. Indahnya perbedaan yang dicontohkan para ulama terdahulu. Tapi kita kadang sekarang masa zaman kita ini sama, kadang-kadang sama saling menjelekkan, Pak. Mengatakan salah, gampang sekali menyalahkan orang. Tak boleh, Pak. Ibarat peribahasa, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelok mata tak kelihatan. Itulah keburukan orang nampak, keburukan kita tak nampak. Kita pun masih banyak salah, masih banyak kurang, jangan sampai menyalahkan yang lain. Yang terpenting kita beribadah sudah sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Baca kitabnya, oh begini salat tuh. Terus kalau rajin baca apa, insya Allah ya lebih mantap lagi kita. Ada bahan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka salat itu penting, Pak. Takbir gini ya, silakan di sini, boleh. Sedekah boleh gini, sama aja. Ya. Tapi yang penting jangan dibawa perut aja lah. Dibawa perut ya, macam menyangga perut supaya tak jatuh gitu. Jangan. Ruku silakan. Yang terpenting rumusnya adalah angkat leher, ratakan antara kepala, leher dan punggung, rata, luruskan. Sujud silakan, mau tangan dulu, mau lutut dulu boleh silakan. Yang tak boleh kepala dulu. Boleh silakan pilih. Tahiyat silakan, mau di pertama silakan, mau di kata syahadat silakan, boleh. Ya. Terus yang terpenting bentuk tahiyatnya bikin angka 53, rumus tuh. 53, 5-nya gini bulat, 3-nya gini. Gini, ini bolong. Ya, ini 53. Salamnya silakan. Mau assalamualaikum saja atau warahmatullah boleh, atau lengkap boleh. Ya. Setelah salam selesai salat. Kalau sudah selesai silakan mau wajah mau salaman terserah. Ada orang salaman bid'ah, kan udah selesai salatnya. Setelah kata salam tadi, sudah salat, silakan mau apa, mau makan kek, mau tidur, silakan, ada masalah. Kadang kita merasakan apa itu dipermasalahkan. Usolli bermasalahkan, padahal usolli kan dibaca sebelum takbir, ya kan? Sedangkan sholat tuh mulainya takbir, berarti usolli belum masuk sholat. Boleh silakan, mau baca tidak silakan, mau baca silakan juga. Yang penting bukan dalam sholatnya. Nah ini yang penting dipahami. Ada pertanyaan?